Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Apa? Dia itu cemburu kepada Yesus. Begitu saja intinya. Karena Yesus itu dikatakan Yesus adalah Tuhan. Makanya semua itu iblis mempengaruhinya karena ketinggian tahtanya iblis itu tidak mau diambil oleh Yesus, makanya selalu itu digoda oleh iblis itu Yesus. Begitu. Saya mau tanya dulu. Disuruh inilah, disuruh itu. Ya makanya itu Yesus disalibkan karena iblis. Saya mau tanya dulu, setan dengan iblis sama atau enggak? Ya sama lah, iblis. Oh sama, ya. Iya, setan dengan iblis sama. Oke. Saya pikir beda di Kristen. Iya. Iblis itu sama, ya. Setan dan iblis itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Ya, itu namanya roh jahat. Bukan roh jali gitu ya. Roh jali kali. Iya. Roh jali. Kenapa coba kalian ini suka kali berurusan dengan iblis, diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus? Ayo coba. Ya, dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Karena apa? Saya nggak mau diserahkan kepada iblis. Ngapain coba? Biar dalam nama Tuhan. Apa emang saya mau dijadikan tumbal gitu? Mau dijadikan tumbal supaya orang lain yang lainnya itu bisa bertobat gitu loh. Aduh, coba ya jangan berurusan dengan iblis gitu. Udah tahu iblis itu jahat, kalian suka kali berurusan kerjasama dengan iblis itu. Begini Cuk, dengar baik-baik Cuk. Intinya iblis itu tidak akan berani mengganggu orang Kristen, ya. Ya gimana mau mengganggu orang Kristen? Masa iblis ganggu iblis? Ya kagak mungkin lah iblis ganggu iblis. Terserah itu pendapat Ucup. Lah kan tadi orang Kristen makan babi, di dalam babi ada iblis, dimakannya lah itu babi, iblisnya pindah ke tubuh Kristen. Jadi orang Kristen itu wajar kagak bisa digoda iblis. Ngapain coba? Karena iblis kagak akan menggoda iblis, kagak akan. Itu pendapat Ucup. Aduh. Kenapa iblis itu tidak bisa menggoda orang Kristen? Karena apa? Iblis itu kami sudah makan jadi tai. Iya makanya ngapain iblis goda iblis coba? Sedangkan buat saudara-saudari kita yang di sana ya, khususnya buat Ucup ya yang selalu wudhu, karena setiap malam itu iblis setan itu ada di hidup Ucup. Betul nggak? Ya, betul kan? Coba ente pikir ya, ente pikir ngapain iblis goda iblis kan gitu? Ya oke, secara pribadi saya terima. Terserah apa Ucup bilang. Ya diterimanya pula. Ya oke. Saya bilang bagi saya pribadi terserah. Itu kan kata Ucup. Bukan kata orang lain, bukan kata orang sama-sama saya Kristen. Tidak, itu pengakuan saya sendiri. Oke, saya terima, terserah. Apa Ucup bilang terserah sama saya. Mau bilangin saya iblis dengan iblis terserah. Enggak ada saya tuduh ente iblis, ente sendiri yang ngaku makan iblis. Ya memang saya bilang saya makan iblis, sudah jadi tai itu iblis bagi orang Kristen. Betul nggak? Kan saya nggak ada tuduh ente ya, nggak ada. Memang itu saja lah. Makanya orang Kristen itu tidak pernah digoda oleh iblis. Kenapa? Iblis itu kami sudah makan jadi tai. Makanya ngapain iblis goda iblis kan gitu. Nah itu saya bilang, itu pendapat Ucup. Dan kalau itu Ucup tujukan kepada saya, saya terima dengan ikhlas. Terserah iblis. Memang Ucup itu mau seperti itu. Supaya selesai masalah. Saya terima. Tapi yang ada dalilnya itu
ya bahwa iblis itu ada di lubang orang Muslim, kan begitu. Aduh. Ini dengar lagunya. Ada setan di hidungmu, Cup. Ada setan. Pelanggaran ente bang. Pelanggaran tuh. Pelanggaran tuh. Kan kena kan. Pelanggaran dia teman-teman. Kena pelanggaran. Iya. Ngapain iblis goda iblis kan gitu ya. Pelanggaran sendiri dia tuh, dikeluarkan TikTok. Ada notifnya tempat saya pelanggaran dia. Aduh, ya betul kan kata saya, ngapain iblis goda iblis kan gitu. Udah tahu ya di dalam babi ada iblis masuk. Kau makan babinya kata kau, dan kau akui kau makan iblisnya. Kalau kau makan iblisnya berarti iblisnya pindah ke tubuh kau kan gitu. Kau kemasukan iblis. Jadi nggak mungkin orang Kristen itu digoda oleh iblis. Kenapa? Ngapain coba? Kalau iblis goda iblis, ngapain? Aduh. Nomor kameranya bang. Udah tuh saya kirimkan. Dibuka dulu kameranya. Oke. Tepuk tangan buat abangnya. Bang, ente mau nanya atau mau ditanya nih? Oh gini bang, kenapa sih bang kita bahas agama gitu bang ya? Abang mau tahu alasannya? Iya bang ya. Baik, kenapa saya bahas agama? Baik, karena ada 3 hal bang yang mendasari saya membahas agama. Ya, khususnya Kristen. Abang dengarkan dulu sampai selesai ya. Iya bang. Apa yang mendasari saya 3 hal tersebut? 1, ya bang ya, banyaknya orang-orang Kristen dari oknum Kristen, contoh seperti Edis TV, Pendeta Bom, Pendeta Saipudin, belum lagi apologet Kristen lainnya yang membahas Al-Quran saya, padahal mereka Kristen, yang membahas agama Islam gitu. Al-Quran saya mereka nggak bisa baca, tapi berani-berani mereka membahas Al-Quran saya, padahal mereka nggak bisa baca. Dengan itulah ya, ini satu alasan kenapa saya membuka live streaming, agar mereka mau mikir gitu. Daripada kau bahas Quranku di situ, lebih baik kau nih ya seperti judul saya nih dikaji gitu, maksud saya di live streaming Anda. Jangan kau bahas Islam di sana. Itu satu. Yang kedua, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke ya bang ya, banyak rumah umat Islam yang diketuk oleh orang Kristen. Lalu dia menawarkan untuk masuk ke dalam agama Kristen. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Dan abang bisa lihat di beberapa video di aplikasi yang besar gitu ya, yang merah gitu, aplikasi merah gitu. Tahu sendiri lah aplikasi merah ya kan, media sosial juga gitu. Utup. Di situ banyak tuh ya. Banyak orang Kristen yang tertangkap gitu, sampai di pos kamling diletakkan di situ. Karena apa? Dia menjajakan agamanya ke Muslim. Ini melanggar undang-undang yang ada di dalam negara kita. Itu yang kedua yang mendasari saya. Yang ketiga karena kosakata Islam itu dipakai oleh Kristen Indonesia, lalu dimasukkan ke dalam keagamaan mereka dan disalahartikan. Kosakata apa saja? Contoh, kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Lalu dikatakan Allah itu adalah gelar. Kan gak nyambung. Nah ini menyalahi kaidah bahasa, udah. Menyalahi juga dengan kaidah yang ada pada kami. Tuh. Nih, yang dipakai Kristen. Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen. Habis itu kosakata yang kedua, Alkitab. Alkitab itu bang, nama lain dari Al-Quran saya. Coba Anda ke Arab Saudi ya, ngomong Anda Alkitab, bukan kitab Anda yang dikasih orang di sana, tapi Al-Quran. Karena Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini diambil oleh pihak Kristen, lalu dinamakan kitab mereka Alkitab. Gak nyambung sama sekali gitu loh. Jadi bang ya, itulah 3 hal yang mendasari saya membahas agama, agar teman-teman mengerti gitu yang di luar agama Islam gitu.
Soalnya bang, bang ya. Kenapa saya nanya tadi sama abang Ucup ya kan? Kenapa ini dibahas-bahas masalah agama kayak gini gitu bang ya? Sebenarnya gini bang, saya juga sangat menghargai sekali untuk agama Muslim. Dikarenakan gini bang, karena saya juga punya saudara yang Muslim, itu abang saya kembali ya, jadi mualaf begitu ya. Nah, jadi saya juga merasa bingung kok agama dibahas-bahas gitu bang. Ya. Iya. Jadi abang itu bang alasannya bang. Kan abang udah tahu sendiri gitu. Kalau alasan dari saya gitu. Iya. Begitu juga dengan bibi saya. Bibi saya juga Muslim. Ya kan, walaupun saya Kristen bang, tapi saya sangat menghargai itu bang. Setelah saya tonton ini apanya bang, maaf bang ya, saya tonton ini debat agama kayak gini ya. Kok jadi seperti ini kan gitu bang. Saya juga tidak membenarkan sama Bang Edis TV. Saya tidak membenarkan dia membahas agama orang lain. Itu. Ya. Artinya gini, Bang ya. Kami sih di dalam Islam itu punya prinsip, Bang. Dan memandang orang di luar agama Islam itu ada dua. Nah, apa itu? Pertama, orang di luar agama Islam, anggaplah Kristen ya. Kristennya ini tidak memusuhi agama Islam. Ini adalah golongan yang pertama. Ada juga Kristennya yang memusuhi agama Islam. Yang tidak memusuhi agama Islam itu akan kami lindungi. Tidak boleh disakiti. Itu ajaran dari Nabi kami. Orang yang tidak memusuhi agama Islam dari Kristen itu harus dilindungi. Itu ajaran dari Nabi kami. Nah, orang yang memusuhi agama Islam, ini yang harus kami basmi, gitu loh bang. Jadi kami punya prinsip. Nah meskipun ya bang ya, karena oknum-oknum dari seperti Edis tadi kan yang memusuhi agama Islam, akhirnya apa, merembet terhadap orang Kristen yang nggak tahu apa-apa. Kan kasihan gitu. Sebaiknya kayak gini, seharusnya di Kristen diperbaiki internalnya sendiri kan kayak gitu. Di Islam juga seperti itu, seharusnya introspeksi internal kan kayak gitu bang. Makanya saya bilang tadi bang, saya itu tidak sama Bang Edis TV ya. Dan saya juga maaf nih Pak Ustadz ya, saya juga tidak membenarkan abang ini membahas agama orang lain seperti itu ya bang ya. Karena sama saya kembali lagi ya, seperti yang tadi bang, saya juga punya saudara seperti orang abang ini gitu bang ya. Bibi saya sendiri kandung, abang saya sendiri yang di atas saya bang. Gak usah ini bang, dulu saya kerja di tambang batu bara yang kasih masak makanan saya tiap hari itu ibunya agamanya Protestan, Kristen Protestan. Ibu masak saya, ibu masak pribadi, namanya Ibu Naomi, Kristen Protestan. Siapa yang berani ganggu Ibu Naomi ya di tambang itu ya, maka berurusan dengan saya, kata saya. Gak boleh diganggu beliau. Saya lindungi beliau. Beliau padahal Kristen. Beliau gak memusuhi agama saya gitu. Betapa sayangnya saya dengan beliau gitu. Padahal beliau Kristen Protestan. Malah saya lindungi. Beda bang dengan kayak Edis kayak gitu. Kalau kayak Edis itu bukannya saya lindungi, tapi harus saya basmi yang kayak gitu. Itu bang, beda juga kami. Beda juga kami melakukan. Contoh seperti abang kan, abang nggak mau tahu kan dengan umat Islam kan, menjalankan ibadah abang aja sesuai Kristen. Itu wajib abang kami lindungi gitu, wajib, nggak boleh disakiti, nggak boleh. Itu ajaran dari Nabi kami. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi itu maksudnya orang yang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Zimmi sebutannya bang ya. Barang siapa, kata Nabi kami, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka haram surga untuknya. Itu ajaran kami tuh. Nggak boleh kami menindas orang Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Nggak boleh, harus dilindungi. Tapi kalau Kristennya yang kayak Edis memusuhi, menyerang Islam, ini ke lubang tikus saya kejar bang.
itu bedanya kayak gitu. Nah, saya juga tidak membenarkan Bang Edi Steve, kan tadi saya bilang gitu Bang ya, karena membahas agama orang lain, ya kan? Gitu. Saya tidak membenarkan dia itu Bang. Itu juga sama Abang Ucup tadi yang saya bilang tadi Bang kan. Nah, Iya, saya Bang. Jalan agama sendiri itu. Andai gini ya Bang ya, 3 hal tadi di introspeksi oleh internal Kristen ya yang saya sampaikan tadi. Saya janji dengan umat Kristen, bahkan dengan umat Islam, berapa kali udah saya ucapkan, saya akan berhenti gitu bahas lintas agama. Ngapain? Lebih baik saya bahas Quran saya. Masih banyak ajaran fikih yang perlu saya ajarkan ke umat. Masih banyak juga masalah ulumul Quran yang saya harus ajarkan ke umat gitu, ke umat Islam. Ngapain saya bahas kitab Kristen kan gitu. Tapi ya saya nggak bisa juga lengah Bang, karena apa? Banyak ya orang-orang di luar agama Islam yang memusuhi Islam rupanya. Itu juga jadi tugas bersama dalam Islam gitu Bang. Gitu. Jadi abang mohon maklum aja lah, menurut saya gitu sih. Ya, kayak Bang. Oke, ya Bang ya, semoga dapat dimengerti gitu. Oke lah Bang, oke. Cuman itu aja sih Bang tadi pertanyaan saya Bang ya. Baik, terima kasih Bang ya atas pertanyaannya. Ayo Bang. Sehat selalu Bang. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Ya kan? Beliau menghormati saya, masuk dengan adab ya, bertanya dengan bagus gitu. Saya hadapi dengan baik kan, beliau dengan adab juga. Beda dengan Edis, jadi mainan kau ya. Si Robert aja framing saya dengarkan aja, tapi saya mainin si Robert.